Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas UAS struktur data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fiska Salfa Salsabila. Yang kedua ada Hanifatul Fazila Dwi Nurwigian. Dan yang terakhir ada Muhammad Akshal Faiz Destian. Oke, materi yang pertama mengenai pengenalan program akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hani. Baik, sebelum masuk ke penjelasan tentang programnya, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang program yang telah kita buat. Jadi program ini adalah program toko buku yang di dalamnya itu bakalan ada sorting, searching, dan rekursif. Jadi nanti bakalan di program ini tuh bakalan ada data-data yang disimpan dalam linked list yang isinya itu ada ID buku, judul, penulis, penerbit, dan juga harga. Nah, nanti di dalam program ini kita ada 3 halaman. Yang pertama itu ada halaman awal atau main. Yang kedua itu ada halaman form pembelian. Dan yang ketiga itu ada halaman stroke. Di halaman awal ini user dapat mencari data buku berdasarkan judul buku yang user inputkan. Selanjutnya user juga bisa mengurutkan data buku berdasarkan harganya secara ascending maupun secara descending. Nah, di sini juga user bisa melihat data buku apa saja yang ada di program toko buku ini. Nah, di halaman awal ini juga kita menyediakan tombol beli buku yang nanti akan masuk ke halaman form pembelian. Nah, di halaman form pembelian ini kita meminta user untuk menginputkan 2 hal. Yang pertama itu ID buku yang ingin dia beli, dan yang kedua itu adalah jumlah buku yang ingin dia beli. Selanjutnya akan ada tombol yang mengarahkan untuk ke cetak stroke. Jadi nanti tombol itu akan mengarah ke halaman stroke. Nah, di halaman stroke ini nanti bakalan tampil tanggalnya itu sesuai dengan program pada saat program itu dijalankan. Lalu akan ada keterangan judul, lalu ada keterangan jumlahnya juga, harga satuannya itu berapa, jumlah yang dibelinya itu berapa, dan totalnya itu berapa. Seperti itu, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai program toko buku ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur data pada program toko buku ini. Jadi, pada program toko buku ini menggunakan struktur data linked list untuk menyimpan dan mengelola data buku dalam objek data list. Linked list merupakan jenis struktur data linear yang terdiri dari sejumlah elemen yang terhubung satu sama lain melalui referensi. Nah, setiap elemen dalam linked list disebut node atau node dan berisi data serta referensi ke node berikutnya. Pada program ini, data list merupakan objek linked list yang digunakan untuk menyimpan daftar buku. Setiap elemen dalam data list adalah array objek yang berisi informasi mengenai buku, seperti ID buku, judul, pengarang, penerbit, maupun harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sorting pada program toko buku ini. Jadi, pada program ini itu menggunakan metode sorting quicksort untuk mengurutkan data buku berdasarkan harga. Nah, terdapat 2 metode yang digunakan. Yang pertama itu ada quicksort recursive ascending untuk mengurutkan secara ascending atau dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan quicksort recursive descending untuk mengurutkan secara descending atau dari yang terbesar hingga yang terkecil berdasarkan harga. Nah, pada metode ini kita memilih elemen tertentu sebagai pivot, lalu mempartisi array menjadi 2 bagian berdasarkan pivot tersebut. Setelah itu, rekursif memanggil metode quicksort pada kedua bagian tersebut. Proses ini dilakukan secara berulang hingga semua elemen terurut. Oke, materi selanjutnya mengenai searching akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Akshal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian searching. Pada program ini, jenis searching yang digunakan adalah sequential search atau pencarian berurutan. Sequential search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam urutan secara berurutan sampai ditemukan elemen yang dicari atau sampai seluruh urutan telah diperiksa. Pada program ini, metode sequential search digunakan dalam metode atau method sequential search dalam kurun default table model, dan koma string judul cari. Metode ini melakukan pencarian judul buku yang sesuai dengan input judul yang diberikan.
Pencarian dilakukan dengan membandingkan setiap judul buku dalam model dengan judul yang dicari. Jika judul yang dicari ditemukan, baris buku tersebut dipilih di tabel. Jika tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa judul buku tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekursif. Pada program ini, terdapat rekursif pada bagian sortingnya yang menggunakan metode quicksort, yaitu ketika kita memanggil kembali fungsi sorting berulang sampai subarray mencapai ukuran 1 ataupun 0 yang dianggap terurut. Terdapat dua metode quicksort yang menggunakan rekursif. Di antaranya yaitu adalah quicksort recursive ascending dan juga quicksort recursive descending. Kedua metode ini mengimplementasikan algoritma quicksort untuk mengurutkan data buku berdasarkan harga secara naik ataupun ascending dan juga secara turun ataupun descending secara rekursif. Dengan menggunakan rekursif ini, metode-metode ini akan terus memanggil diri sendiri sampai seluruh elemen dalam tabel terurut dengan benar. Mungkin sekian saja penjelasan tentang program yang kami buat. Selanjutnya kita akan masuki penjelasan tentang codingan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan pada program kami, yaitu pada data.java. Bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini pada baris 5 terdapat package bookstore. Ini menandakan bahwa program kami terdapat atau berada di package bookstore. Selanjutnya pada baris 7 di sini terdapat import java.atil.linked list. Ini berguna untuk mengimpor kelas linked list dari paket java.atil. Selanjutnya pada baris 8 yaitu terdapat import javax maksud saya .swing.table.default table model. Ya, ini berguna untuk mengimpor kelas default table model dari paket javax.swing.table. Selanjutnya pada baris 14 terdapat public class data. Di sini adalah deklarasi kelas dengan nama data, dan kelas ini juga dapat diakses dari kelas lain di luar paket karena menggunakan kata kunci public bukan private. Selanjutnya pada baris 16 di sini terdapat private linked list dalam kurung objek data list. Di sini baris tersebut adalah deklarasi variabel data list yang merupakan objek linked list yang berisi array objek. Selanjutnya pada baris 18 hingga 51 ini adalah konstruktor data. Ketika objek data dibuat, konstruktor ini akan dijalankan. Di dalam konstruktor tersebut, data list diinisialisasikan sebagai objek linked list. Kemudian data buku akan ditambahkan ke dalam data list tersebut menggunakan metode add dan juga kurung. Selanjutnya pada baris 53 di sini terdapat public linked list dalam kurung objek get data list. Pada baris 53 ini berguna untuk method untuk mengembalikan objek data list yang merupakan linked list yang berisi array objek. Lalu pada baris 54 terdapat return data list. Baris ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel data list kepada pemanggil method. Selanjutnya pada baris 57 ini terdapat public object get data by ID dalam kurung string ID. Pada baris 57 ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah method public bernama get data by ID yang menerima parameter string dengan nama ID. Method ini mengembalikan sebuah array dengan tipe objek. Lalu pada baris 58 di sini terdapat for dalam kurung objek data list. Pada baris 58 ini adalah atau berfungsi sebagai for loop yang akan mengiterasi setiap elemen dalam array data list, dan setiap elemen akan ditugaskan ke variabel data yang merupakan array dengan tipe objek. Lalu selanjutnya ada baris 59 hingga 60. Ini adalah sebuah pengkondisian jika elemen pertama atau data 0 dalam array data yang sama dengan nilai parameter ID, maka metode ini akan langsung mengembalikan array data. Dan pada baris 59 menggunakan metode equals untuk membandingkan kedua nilai tersebut. Lalu pada baris 63 di sini terdapat return null. Ini berfungsi untuk mengembalikan nilai null jika perulangan selesai tanpa menemukan ID yang sesuai. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian untuk main Java-nya. Sebelum kita masuk ke penjelasan codingannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk tampilan dari si main Java-nya ini. Jadi tampilan desainnya kurang lebih seperti ini. Di sini user bisa menginputkan judul buku yang ingin dia cari datanya. Di sini untuk kolom ini kita kasih variabelnya itu adalah txt cari. Dan untuk tombol ini, tombol search, kita kasih variabelnya itu btn cari. Untuk selanjutnya di sini untuk mengurutkan data, di sini user bisa mengurutkan data buku berdasarkan harganya secara ascending maupun descending.
Untuk tombol ascendingnya itu kita kasih variabel namanya btn ascending, dan untuk tombol descendingnya kita kasih variabel namanya btn descending. Nah, untuk si tabelnya itu kita kasih nama tbl buku. Nah, nanti di tabelnya ini bakal muncul data-data buku yang ada di toko buku ini. Selanjutnya di sini ada tombol untuk beli buku. Nah, tombol ini nantinya akan mengarah ke form pembelian. Di tombol ini kita kasih variabelnya itu btn beli. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan codingannya. Di baris ke-6 itu menandakan bahwa program ini berada di package bookstore. Untuk baris ke-8 itu artinya kita mengimport kelas linked list dari paket Java Util. Untuk baris ke-9 itu artinya kita mengimport kelas default table model dari paket Java Swings table. Dan di baris 10 itu artinya kita mengimport kelas GOptionPan dari paket Java Swings. Nah, di baris 16 ini kita mendefinisikan kelas main yang merupakan turunan dari kelas Java Swings JFrame. Untuk baris ke-17 kita mengambil nilai data list yang ada di kelas data. Di baris ke-22 kita mendeklarasikan konstruksi untuk kelas main. Di baris ke-23 berfungsi untuk membuat objek baru dengan menggunakan konstruktor data dari kelas data dan menugaskan objek tersebut ke variabel data list. Untuk baris ke-24 itu berfungsi untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI yang ada di dalam kelas main. Untuk baris ke-25 metode showDataOnTable dipanggil untuk menampilkan data pada table. Untuk baris ke-28 itu kita mendeklarasikan metode showOnTable sebagai metode pribadi yang tidak mengembalikan nilai void, karena di depannya itu kan kita bikinnya private bukan public ya. Untuk baris ke-29 kita membuat sebuah variabel data list yang merupakan objek linked list yang menyimpan array objek. Nilai data list diperoleh dengan memanggil metode getDataList pada objek data list. Metode ini mengembalikan daftar data yang akan ditampilkan pada table. Baris ke-30 kita membuat variabel model yang merupakan objek default table model dari table tbl buku. Nah, di baris ke-31 ini kita mengatur jumlah baris model table menjadi 0 sehingga menghapus semua baris yang ada pada model sebelum menambahkan data baru. Hal ini dilakukan untuk memperbarui tampilan table dengan data yang diperoleh dari data list. Nah, di baris ke-33 kita melakukan pengulangan for each untuk mengiterasi setiap elemen data dalam data list. Di baris ke-34 pada step iterasi, baris baru dengan nilai data ditambahkan ke model table menggunakan metode addRawData dari objek model. Dengan demikian, setiap elemen data dalam data list akan ditampilkan sebagai baris pada table. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sintaks yang ada di baris 40-47. Jadi, sintaks ini adalah implementasi metode quicksort secara rekursif dengan urutan data ascending atau dari yang terendah ke yang terpisah. Pertama, metode quicksort recursive ascending ini menerima 3 parameter. Yang pertama itu model, yang kedua itu low, dan yang ketiga itu high. Model adalah objek default table model yang mewakili table buku, sedangkan low dan high adalah indeks yang menunjukkan rentang data yang akan diurutkan. Nah, pada awal metode dilakukan pengecekan apakah low ini kurang dari high. Jika kondisinya bernilai true, maka berarti itu artinya masih ada lebih dari satu elemen yang akan diurutkan. Nah, metode partition ascending kemudian akan dipanggil untuk memperoleh indeks pivot yang benar. Metode ini akan membagi data menjadi 2 bagian dengan elemen-elemen di sebelah kiri pivot lebih kecil daripada pivot dan elemen-elemen yang di sebelah kanan pivot lebih besar daripada pivot. Setelah memperoleh indeks pivot, metode quicksort recursive ascending dipanggil secara rekursif untuk memanggil dirinya sendiri pada 2 rentang yang lebih kecil dari low hingga pivot index -1 dan dari pivot index +1
plus 1 hingga high. Ini berarti dua bagian tersebut akan diurutkan secara terpisah. Proses ini akan berlanjut secara rekursif hingga seluruh rentang data terurut dengan benar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sintaks yang ada di baris 50 sampai 77. Nah, sintaks ini adalah implementasi metode partition ascending yang digunakan dalam algoritma quicksort untuk membagi data menjadi dua bagian berdasarkan pivot dengan urutan ascending. Jadi pertama, metode partition ascending ini menerima 3 parameter. Ada model, low, dan high. Untuk penjelasannya sama seperti yang di metode sebelumnya. Nah, pivot dipilih dari elemen pada indeks hingga dari kolom harga, kolom keempat. Nah, pada model menggunakan model get value high 4 to string. Dalam kasus ini, pivot diambil sebagai nilai harga dari elemen terakhir dalam rentang yang akan dipartisi. Kemudian variabel i diinisialisasi dengan nilai low min 1. Variabel ini akan menunjukkan posisi terakhir elemen yang lebih kecil dari pivot. Nah, selanjutnya dilakukan perulangan dengan variabel j yang dimulai dari low hingga high min 1. Perulangan ini akan memeriksa setiap elemen pada rentang yang akan dipartisi. Kemudian dalam setiap iterasi perulangan, harga dari elemen pada indeks j diambil menggunakan model get value j4 to string dan disimpan dalam variabel harga. Jika selanjutnya kita melakukan pengecekan jika harga lebih kecil dari pivot, maka i akan ditingkatkan dengan 1 dan pertukaran dilakukan antara elemen pada indeks i dan j. Pertukaran ini dilakukan dengan menggunakan objek temporary temp dan menyimpan nilai dari elemen model get value ik, kemudian menggantinya dengan nilai dari elemen model get value jk, dan akhirnya mengisikan nilai temp k ke elemen pada indeks j menggunakan model set value temp k temp dalam kurung k jk. Setelah perulangan selesai, elemen pada indeks i plus 1 ditukar dengan elemen pivot indeks high menggunakan proses yang sama seperti langkah yang sebelumnya. Terakhir, metode ini akan mengembalikan nilai i plus 1 yang menunjukkan posisi terakhir pivot yang benar setelah proses partisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sintaks untuk di baris 81 sampai 88. Nah, untuk penjelasannya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yang quicksort recursive ascending. Cuman bedanya di sintaks ini metode partition descending digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian berdasarkan pivot dan mengurutkan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot di sebelah kiri pivot. Dengan demikian, perbedaan utama di antara kedua sintaks tersebut adalah arah pengurutan yang dilakukan. Sintaks yang ascending itu mengurutkan data dalam urutan ascending, sedangkan yang quicksort recursive descending ini mengurutkan datanya secara descending. Selanjutnya untuk baris ke-91 sampai 118 ini kurang lebih sama juga seperti yang metode partition ascending. Cuman bedanya pada sintaks ini, elemen dengan nilai yang besar dari pivot ditempatkan di sebelah kiri pivot, sedangkan elemen yang nilainya lebih kecil dari pivot tetap berada di sebelah kanan pivot. Jika harga selain itu, perbedaan kedua itu adalah jika harga nilai pada kolom 4 dari model lebih dari pivot, maka variabel i akan diinkremen dan dilakukan pertukaran nilai antara elemen di indeks i dengan elemen di indeks j menggunakan variabel sementara yaitu temp. Setelah selesai melakukan semua elemen, dilakukan pertukaran nilai antara elemen di indeks i plus 1 dengan pivot elemen di indeks high. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja untuk di baris 120 sampai 140. Nah, sintaks ini adalah implementasi dari pencarian sequential search dalam sebuah default table model. Pertama,
Jumlah baris dalam model row count diambil menggunakan model getRowCount. Kemudian, variabel boolean found diinisialisasikan sebagai false. Variabel ini akan digunakan untuk menandai apakah judul buku yang dicari ditemukan atau tidak. Dilakukan iterasi dari 0 hingga row count min 1 menggunakan perulangan loop for untuk memeriksa setiap baris dalam model. Nah, dalam setiap iterasi, judul buku dari baris saat ini diambil menggunakan model getValue at i,1 dan disimpan dalam variabel judul. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara judul yang diambil dengan judul yang dicari. Jika kedua judul sama, dengan tidak memperhatikan huruf besar atau kecil, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Dalam kode tersebut, baris yang sesuai dengan judul buku yang ditemukan di highlight menggunakan TBL buku set row selection interval i, Selain itu, tabel juga di-scroll agar baris yang ditemukan terlihat dengan menggunakan TBL buku scroll right to visible. Nah, di variabel font diubah menjadi true untuk menandai bahwa judul buku telah ditemukan dan iterasi dihentikan menggunakan break untuk keluar dari looping. Jika setelah iterasi selesai, font masih bernilai false, berarti judul buku tidak ditemukan. Maka akan muncul dialog pesan yang memberitahu bahwa judul buku tidak ditemukan dengan menggunakan the option show message dialog. Nah, terakhir, nilai font dikembalikan sebagai 1 jika ditemukan dan 0 jika tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara kerja di baris 286 sampai 293. Nah, sintaks ini adalah event handler untuk tombol BTN ASC atau button ascending. Jadi pertama, objek default table model diinisialisasi dengan mengambil model dari TBL buku menggunakan default table model. Lalu jumlah baris dalam model diambil menggunakan model getRowCount. Fungsi quicksort recursive ascending dipanggil untuk mengurutkan model secara rekursif secara memanfaatkan algoritma quicksort. Parameter yang diberikan adalah model, indeks dari 0 dan indeks akhir row count min 1. Ini akan mengurutkan baris-baris model berdasarkan nilai kolom keempat, indeks ketiga secara ascending. Setelah pengurutan selesai, pemilihan baris pada tabel dihapus menggunakan TBL buku clear selection. Ini memastikan tidak ada baris yang dipilih secara default setelah pengurutan. Akhirnya, status tombol BTN ASC atau button ascending diubah menjadi false menggunakan BTN selection false. Ini memberikan tanda bahwa tombol BTN ASC tidak aktif secara pengurutan setelah pengurutan selesai. Selanjutnya, untuk baris ke 297 sampai 305, itu penjelasannya kurang lebih sama seperti yang button ascending. Cuman bedanya pada sintaks ini, metode quicksort recursive descending dipanggil untuk mengurutkan data secara descending atau menurun dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan model table default table model. Setelah pengurutan selesai, pemilihan selection pada tabel dihapus menggunakan metode tabel buku clear selection. Terakhir, status tombol BTN descending diatur menjadi false menggunakan BTN set selection false. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja untuk di baris 307 sampai 316. Sintaks ini merupakan event handler untuk tombol BTN cari atau button cari. Pertama, kita mendapatkan teks yang diinputkan dalam komponen teks dicari menggunakan txt getText. Selanjutnya, kita menginisialisasi objek model dengan tipe default table model dari tabel buku menggunakan default table model. Kemudian, kita memanggil metode sequential search dengan argumen model dan judul cari untuk mencari judul yang sesuai dalam model table. Hasil pencarian disimpan dalam variabel result. Selanjutnya kita mengosongkan teks pada komponen teks dicari dengan txt set text. Kemudian yang terakhir kita mengatur status tombol BTN cari menjadi false menggunakan BTN set select false.
Kemudian untuk di baris ke-318 sampai 323, sintaks ini merupakan event handler untuk tombol BTN beli atau button beli. Pertama, kita membuat objek form pembelian dengan nama beli buku menggunakan pernyataan new form pembelian. Form pembelian adalah kelas atau formulir yang berisi logika dan tampilan untuk proses pembelian buku. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mengatur visibilitas beli buku menjadi true menggunakan metode set visible true. Ini akan membuat formulir pembelian buku ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, kita menutup atau menghapus formulir saat ini dengan menggunakan dispose. Dalam konteks ini, this merujuk pada formulir saat ini yang mengandung tombol BTN beli. Secara keseluruhan, sintaks ini tuh berfungsi untuk membuat dan menampilkan formulir pembelian buku di form pembelian kepada pengguna, kemudian menutup formulir saat formulir yang mainnya itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiska. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian file form pembelian. Jadi sebelum saya menjelaskan codingan form pembelian ini, saya akan menjelaskan desainnya terlebih dahulu. Jadi di desain form pembelian ini ada dua kolom. Yang pertama ada kolom untuk user memasukkan ID buku. Nah, inputan yang user masukkan di kolom ini nantinya akan masuk sebagai variabel txt buku. Lalu di kolom yang kedua ini, saat user memasukkan angka di kolom ini, yaitu kolom jumlah buku, akan inputan user yang tadi user masukkan itu akan menjadi sebagai variabel txt jumlah. Lalu yang terakhir ada button untuk cetak struk. Di sini variabelnya itu masuk sebagai variabel btn struk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan pada form underscore pembelian. Jadi pada baris ke-6 ini ada package bookstore, yaitu untuk menandakan bahwa program ini itu berada di package bookstore. Lalu pada baris nomor 7 terdapat import Java util link list, yaitu untuk mengimpor kelas link list dari paket Java util. Dan yang baris nomor 8 ini terdapat import Java Swing Jobson Pen, yaitu untuk mengimpor kelas Jobson Pen dari paket Java Swing. Lalu pada baris nomor 15 juga terdapat public class form pembelian extend Java Swing Frame, JFrame, yaitu untuk mendefinisikan kelas form pembelian yang merupakan turunan dari kelas Java Swing. Lalu terdapat pada baris nomor 17 dan 18 terdapat private integer ID buku dan private integer jumlah buku. Nah, jadi dua baris ini itu fungsinya untuk mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel ID buku dan jumlah buku sebagai variabel private. Oke, selanjutnya pada baris nomor 22 sampai 25 terdapat public form pembelian init components this.id buku sama dengan ID buku dan this.jumlah buku sama dengan jumlah buku. Nah, jadi fungsinya ini adalah konstruktor kelas form pembelian. Konstruktor ini akan dieksekusi saat sebuah objek form pembelian dibuat di dalam konstruktor ini. Nah, terdapat pemanggilannya metode init komponen dan inisialisasinya nilai untuk variabel ID buku dan jumlah buku. Lalu selanjutnya ada pada baris nomor 130. Nah, pada baris nomor 130 ini terdapat private void btn stroke action perform. Nah, jadi pada baris 30 ini adalah metode event handle yang akan dipanggil ketika tombol cetak stroke diklik. Lalu pada baris nomor 132 terdapat try, yaitu untuk memulai blok try yang digunakan untuk menangani pengecualian atau exception. Lalu pada baris nomor 133 terdapat integer ID buku, integer parseIn txtbuku.getText. Nah, jadi pada baris 133 ini yaitu untuk mengambil teks yang dimasukkan oleh pengguna di komponen txt buku, kemudian mengkonversikannya menjadi bilangan bulat menggunakan metode integer parseIn dan menyimpannya dalam variabel ID buku. Lalu pada baris nomor 134
terdapat integer jumlah buku, integer parseInt, txt jumlah.getText. Nah, jadi fungsinya itu sama seperti integer ID buku, hanya saja yang ini variabelnya yaitu jumlah buku. Lalu pada baris nomor 137 terdapat cetak struk sama dengan new struk ID buku underscore jumlah buku. ID buku, jumlah buku. Nah, jadi pada baris nomor 137 ini, untuk membuat instance object struk, asumsi bahwa struk adalah kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dengan mengirimkan nilai ID buku dan jumlah buku ke konstruktor kelas struk, instance object ini akan digunakan untuk menampilkan struk. Nah, jadi pada baris 137 ini untuk membuat instance object struk. Lalu pada baris nomor 138 terdapat cetak struk .setVisible true. Nah, jadi nomor 38 ini untuk menampilkan jendela struk dengan memanggil metode setVisible true pada objek cetak struk. Lalu selanjutnya ada di bagian nomor 139 terdapat this.dispose, yaitu untuk menutup jendela saat ini atau objek form pembelian dengan memanggil metode dispose. Lalu pada baris nomor 140 ini terdapat catch number forma exception E, yaitu untuk memulai blok catch yang akan menangkap pengecualian number format exception yang terjadi jika pengguna memasukkan input yang tidak dapat diubah menjadi bilangan bulat. Lalu pada baris 141 ini terdapat Jobtion pane .show message dialog, this input harus berupa angka, kesalahan Jobtion.error message. Nah, jadi pada baris 141 ini untuk menampilkan dialog atau pesan kesalahan menggunakan Jobtion pane underscore show message dialog. Pesan error ini berupa kalimat, yaitu input harus berupa angka, akan ditampilkan dengan jenis pesan error message atau kesalahan. Lalu pada baris nomor 148 sampai 178 ini yaitu untuk membuat instance dari runnable dan menjalankan metode run dalam lingkungan kejadian AWT atau Abstract Windows Toolkit. Metode run ini berisi kode yang akan dijalankan dalam thread AWT. Dalam hal ini, tampilan baru dari form utama main akan ditampilkan melalui instance yang dibuat. Oke, saya cukupkan penjelasan saya mengenai codingan pada form pembelian. Lalu kita masuk ke bagian struk. Sebelum menjelaskan codingannya, saya akan menjelaskan bagian desainnya terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian desain struk ini terdapat dua kalimat di atas, yaitu toko buku FHA sebagai judul dan di bawahnya terdapat Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini juga terdapat tanggal yang variabelnya itu JLabel 6. Jadi tanggal yang akan tampil itu tanggal pada saat user menginputkan pada form pembelian. Lalu di sini terdapat judul buku, yaitu variabel judul buku yang nantinya akan tampil dari ID buku yang user inputkan pada form pembelian. Lalu di harga satuan juga variabelnya harga satuan, dan akan tampil juga harga satuan dari buku yang ID bukunya sudah user masukkan di form pembelian. Dan di sini juga terdapat jumlah yang variabelnya jumlah, yaitu akan muncul jumlah yang user inputkan di form pembelian. Lalu total ini itu variabel JLabel 4 atau 14. JLabel 14 ini variabelnya yaitu variabel total. Jadi variabel total ini akan muncul berupa hasil dari perkalian harga satuan dan jumlah. Oke, selanjutnya kita masuk pada codingan file struk. Jadi pada baris nomor 6 ini terdapat package bookstore, yaitu untuk menandakan bahwa program ini terdapat pada package bookstore. Lalu nomor 8 terdapat import JavaSwing, yaitu untuk mengimpor kelas-kelas dari package JavaSwing yang digunakan dalam program ini atau dalam file struk ini. Lalu pada nomor 9 terdapat import Java Text Simple Date Format, yaitu untuk mengimport kelas Simple Date Format dari package Java Text. Lalu pada baris nomor 10 ini terdapat import Java Util Date, yaitu untuk mengimport kelas date
dari package Java util. Oke, selanjutnya pada baris nomor 16 terdapat public class struct extends Java Swing JFrame, yaitu untuk mendefinisikan kelas struct yang merupakan turunan dari kelas Java Swing JFrame. Nah, ini tuh berarti kelas struct adalah sebuah JFrame GUI atau GUI. Lalu pada baris nomor 17 terdapat private static integer ID buku, yaitu untuk mendeklarasikan variabel ID buku sebagai private dan static. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan ID buku. Lalu yang selanjutnya ada pada baris nomor 18, yaitu private static integer jumlah buku, untuk mendeklarasikan variabel jumlah buku itu merupakan private dan static. Ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah buku. Lalu pada baris nomor 19 terdapat private data list, yaitu untuk mendeklarasikan variabel data list sebagai private. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan objek dari kelas data. Lalu pada baris nomor 20 terdapat private form pembelian, form pembeli, yaitu untuk mendeklarasikan variabel form pembeli sebagai private. Variabel ini akan digunakan juga untuk menyimpan objek dari kelas form pembelian. Lalu pada baris nomor 24. Pada baris nomor 24 ini terdapat public struct integer ID buku, integer jumlah buku. Nah, pada baris nomor 24 ini merupakan sebuah konstruktor kelas struct yang menerima dua parameter, yaitu ID dan jumlah ID buku dan jumlah buku. Nah, konstruktor ini akan dipanggil ketika objek struct dibuat. Nah, lalu selanjutnya pada baris nomor 25 terdapat init komponen, yaitu untuk ini tuh sebuah metode yang digunakan untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI atau GUI pada frame. Nah, metode ini secara otomatis dihasilkan oleh editor GUI atau GUI. Lalu selanjutnya pada baris nomor 26 terdapat this.id buku sama dengan ID buku. Nah, ini tuh untuk menetapkan nilai parameter ID buku ke variabel ID buku dalam kelas struct. Hal ini dilakukan untuk menyimpan nilai buku yang diterima sebagai argumen ke dalam variabel kelas. Lalu pada baris nomor 27 juga terdapat this.jumlah buku sama dengan jumlah buku. Nah, ini fungsinya masih sama, yaitu untuk menetapkan nilai parameter jumlah buku ke variabel jumlah buku dalam kelas struct. Nah, hal ini dilakukan juga untuk menyimpan nilai jumlah buku yang diterima sebagai argumen ke dalam variabel kelas. Oke, lalu selanjutnya ada pada baris nomor 28 terdapat this.form pembeli sama dengan form pembeli. Nah, ini tuh digunakan untuk menetapkan nilai variabel form pembeli ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada pada baris nomor 30, yaitu ada data sama dengan new data. Nah, nomor 30 ini fungsinya untuk membuat objek baru dari kelas data dengan menggunakan konstruktor tanpa parameter. Nah, objek ini akan digunakan untuk mengakses data terkait buku. Lalu pada baris nomor 31 terdapat objek buku sama dengan data.getData by ID integer.toString this ID buku. Nah, pada nomor 31 ini gunanya untuk memanggil metode getData by ID dari objek data untuk mendapatkan informasi buku berdasarkan ID buku yang disimpan dalam variabel ID buku. Nah, metode ini mengembalikan array objek yang berisi data buku. Lalu selanjutnya pada baris nomor 33 terdapat if atau pengkondisian, yaitu if buku tidak sama dengan 0. Nah, jadi pada baris nomor 33 ini untuk memulai blok kondisional if, kondisi ini memeriksa apakah variabel buku tidak bernilai 0. Nah, jika kondisinya bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Jika kondisinya bernilai false, maka program akan melanjutkan ke blok else. Nah, lalu pada baris nomor 34 terdapat string judul sama dengan string buku 1. Nah, jadi pada baris nomor 34 ini untuk mendeklarasikan variabel judul sebagai string dan menginisialisasikan juga nilai dari indeks ke-1 dari array buku. Sebelum nilai tersebut digunakan, dilakukan dulu casting menjadi tipe string. Lalu pada baris nomor 36
35 juga sama, yaitu string pengarang sama dengan string buku 2. Nah, jadi pada baris nomor 35 ini juga sama untuk mendeklarasikan variabel pengarang sebagai string dan menginisialisasikannya dengan nilai dari indeks kedua dari array buku. Nah, sebelum nilai ini digunakan, dilakukan juga casting menjadi tipe string. Lalu pada baris nomor 36 terdapat string penerbit sama dengan string buku 3. Nah, pada nomor 36 ini juga sama, hanya saja variabelnya yang berbeda, yaitu variabel penerbit. Lalu menginisialisasikannya juga dari indeks ketiga dari array buku. Nah, lalu pada baris nomor 37 ini juga sama, hanya saja variabelnya yaitu variabel harga dan menginisialisasikannya pada indeks keempat dari array buku. Semuanya sama, sebelum digunakan akan dilakukan casting menjadi tipe string terlebih dahulu. Lalu pada baris nomor 39 terdapat integer total harga sama dengan dis.jumlah buku dikali integer.parseIn harga. Nah, pada nomor 39 ini terdapat integer total harga untuk mendeklarasikan variabel total harga sebagai integer dan menginisialisasikannya dengan hasil perkalian antara jumlah buku dan harga yang akan tampil pada desain struk tadi. Lalu pada baris nomor 40 ini terdapat sistem outprint judul (2) plus judul buku. Nah, ini itu untuk menampilkan kalimat. Jadi akan tampil kalimat judul (2) dan hasilnya itu judul buku yang user inputkan nanti berupa ID bukunya. Lalu selanjutnya pada baris nomor 41 juga sama, yaitu sistem outprint ln pengarang (2) plus pengarang. Nah, jadi di sini ini untuk mencetak nama pengarang atau memunculkan kalimat. Jadi nanti kalimatnya itu pengarang (2) plus pengarang itu akan diambil dari variabel pengarang. Lalu sistem outprint ln juga pada baris 42 dan 43 yaitu menampilkan kalimat penerbit (2) plus penerbit, yaitu akan diambil dari variabel penerbit, dan yang harga akan diambil dari variabel harga. Lalu selanjutnya pada baris nomor 45 terdapat judul buku .setText judul, yaitu untuk mengatur teks pada label judul buku dengan nilai dari variabel judul. Lalu pada nomor 46 terdapat harga satuan setText harga, ini sama aja, yaitu mengatur teks pada label harga satuan dengan nilai dari variabel harga. Lalu pada baris nomor 47 terdapat jumlah setText integer to string dis.jumlah buku. Nah, jadi ini tuh untuk mengatur teks pada label jumlah dengan nilai dari variabel jumlah buku. Lalu pada baris nomor 48 terdapat total setText string value total harga, yaitu untuk mengatur teks pada label total dengan nilai dari variabel total harga setelah diubah menjadi string. Nah, pada baris nomor 49 ini terdapat pengkondisian else. Nah, yaitu jika tadi kondisi pertama yang bernilai false akan diarahkan ke pengkondisian else ini. Jadi pada pengkondisian else ini pada baris nomor 50 terdapat Jobtion pane show message dialog, yaitu untuk menampilkan dialog pesan kesalahan dengan menggunakan Jobtion pane. Pesan kesalahan ini memberitahu bahwa buku dengan ID buku yang diberikan tidak ditemukan. Jadi akan tampil kalimat buku dengan ID buku yang user inputkan tidak ditemukan atau error gitu. Jadi pada selanjutnya ini pada baris nomor 51 terdapat dispose, yaitu untuk menutup frame stroke, dan selanjutnya pada baris nomor 52 terdapat form pembeli .set visible true, yaitu untuk mengatur visibilitas form pembeli menjadi true sehingga form pembeli akan ditampilkan. Lalu pada baris nomor 55 terdapat update time, yaitu untuk memanggil metode update time. Kode untuk metode ini tidak terlihat dalam program potongan kode yang diberikan. Lalu pada baris nomor 59 terdapat private void update time, yaitu untuk
membuat metode update time. Lalu pada baris nomor 60 terdapat date now sama dengan new date, yaitu untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi objek now dengan tanggal dan waktu saat ini. Jadi yang tampil di bagian tanggal yang di desain struk itu akan tampil tanggal saat itu juga atau lifetime gitu. Oke, lalu selanjutnya pada baris nomor 62 terdapat string datetime string sama dengan date format dot format now. Nah, jadi pada baris nomor 62 ini untuk mengkonversi objek now menjadi representasi string yang sesuai dengan format tanggal yang telah ditentukan menggunakan deal format date format dot format now. Hasilnya akan disimpan dalam variabel datetime string. Nah, lalu selanjutnya pada baris nomor 63 terdapat glabel 16 dot setText datetime string. Nah, pada nomor 63 ini terdapat glabel 16 untuk mengatur teks pada glabel 16. Mungkin sebuah label dalam GUI dengan nilai dari variabel datetime string sehingga tanggal yang diformat akan ditampilkan pada label tersebut. Oke, selanjutnya pada baris nomor 217 sampai 247 terdapat kode untuk membuat instance dari Runable dan menjalankan metode run dalam lingkungan kejadian AWT atau Abstract Windows Toolkit. Nah, metode run ini berisi kode yang akan dijalankan dalam thread AWT. Dalam hal ini juga tampilan baru dari form utama atau main akan ditampilkan melalui instance yang dibuat. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai codingan struk. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah jelaskan codingan yang ada pada program kami, apa saja isinya maupun sintaks apa saja yang digunakan, mari kita praktekkan hasil dari program kami, isinya ada apa saja. Mungkin kita langsung aja run filenya. Ya, setelah di-run maka akan muncul tampilan utama dari program kami, yaitu toko buku FHH. Di sini di bawahnya terdapat fitur untuk searching judul buku. Lalu sini terdapat tombol untuk menekan ketika judul sudah dimasukkan. Selanjutnya yaitu adalah terdapat fitur mengurutkan harga atau mengurutkan buku berdasarkan harga dari yang terkecil hingga terbesar maupun sebaliknya, yaitu secara ascending maupun descending. Lalu di sini terdapat tabel data-data buku yang telah dimasukkan oleh kami dalam data list. Selanjutnya di sini pada sebelah kanan ada tombol untuk beli buku. Mungkin kita langsung saja coba kita akan cari buku yang ada pada tabel tersebut sini. Misalnya kita akan mencari Laut Bercerita. Ya, setelah kita menekan tombol search, maka otomatis dari program kami akan menemukan mencari jika judul dengan judul Laut Bercerita ada pada tabel, maka akan ditemukan dan juga ditandai seperti yang kita lihat pada hasil program ini. Lalu ketika kita memasukkan judul buku yang tidak ada pada tabel, apa yang akan terjadi? Langsung kita coba, misalnya kita masukkan sembarang nama buku aja. Lalu kita search. Ya, di sini akan muncul error dengan perintah ataupun dengan pemberitahuan, yaitu judul buku tidak ditemukan. Selanjutnya setelah searching ini ada juga sorting secara ascending dan juga descending. Di sini sorting kita ini mengurutkan buku berdasarkan harga dari yang terkecil hingga juga terbesar. Jika kita menekan tombol tombol sorting secara ascending, maka data akan diurutkan dari harga terkecil hingga terbesar. Namun sebaliknya, jika kita menekan tombol descending, data akan diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya kita akan mencoba fitur yaitu beli buku. Kita langsung pencet saja tombol beli bukunya ini. Nah, setelah ditekan ataupun dipencet, kita akan masuk kepada form pembelian. Di sini form pembelian ini kita harus memasukkan ID buku yang ingin kita beli, lalu memasukkan jumlah buku yang ingin kita beli. Lalu di sini jika kita memasukkan ID buku selain angka, misalnya kita masukin AS dan juga jumlah bukunya itu misalnya HK. Nah, itu ketika kita menekan cetak struk,
itu maka akan ditampilkan error dan juga pesan pemberitahuan yaitu input harus berupa angka. Jadi pada program kami ini input untuk ID maupun jumlah buku itu harus berupa angka. Jadi untuk ID-nya, namun ketika kita memasukkan yang ID buku yang tidak ada pada tabel, itu akan error juga, akan menampilkan pesan seperti ini. Semisal kita masukkan ID 9999 dan juga buku yang ingin beli itu 1. Nah, jadi kita cetak struk. Nah, akan muncul error ataupun pesan ya dengan catatan buku dengan ID 9999 tidak ditemukan. Lalu kita masukkan saja buku semisal dengan ini 021, lalu kita ingin beli buku 2. Ya, dapat dilihat setelah kita menekan tombol beli buku ataupun submit, di sini akan muncul struk yaitu toko buku FHH Universitas Singapura Masa Karawang. Di sini akan muncul tanggal pembelian, judul buku, harga satuan dan jumlah, lalu total pembelian, total harga pembelian kita. Di sini dengan nomor ID 21 dengan judul buku pergi, harga satunya itu adalah 79.000 dan kita beli jumlahnya itu 2. 79.000 dikali 2 adalah 158.000 dan tanggal pembeliannya ini adalah tanggal pembelian real time, yaitu sekarang tanggal 2 Juli 2023. Nah, setelah ini program akan selesai. Oke, karena saya dan rekan-rekan saya sudah menjelaskan semua dari program ini, jadi sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.